Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya, guys. Hari ini selamat pagi ya. Tentunya pagi yang sangat cerah banget. Dan ini sambil jemur badan juga karena matahari udah mulai terasa ya hangatnya. Karena ini pagi-pagi, ini sekitaran pukul setengah 7 pagi ya. Dan ini di belakang ini kita danau yang kemarin kita sempat kesini juga. Dan hari ini alhamdulillah dikasih kemarau seperti ini, emang enak, indah banget tuh. Wow, lihat keren ya. Masya Allah, luar biasa banget ya. Ini bertepatan di daerah Rancabolang, tepatnya ini di saungnya Kang Naep ya. Coba kita lihat di sebelah sana. Jadi ini di saungnya Kang Naep. Dan Kang Naepnya lagi di dalam kelihatan. Jadi kita ambil momen gambarnya dari arah depan, nampak depannya. Sini guys. Nah, sini ya. Lep. Tuh. Cantik banget ya. Nah, ini nih. Ini yang dinamakan saungnya Kang Naep. Wow, cantik ya. Luar biasa. Keren. Indah banget, guys. Dan untuk jalurnya ini. Untuk jalurnya ini nih. Nih. Untuk jalurnya seperti ini. Jadi kalau misalkan memang kalau hujan ya memang jelas ya. Jelas pasti becek ini kalau pakai kendaraan bermotor. Ini belakangnya. Dan kelihatan surut ya karena airnya memang lagi nggak ngalir. Jadi nampak surut. Jadi si Kang Naep itu di sini tuh sendirian, guys. Tidak ada yang nemanin. Belasan tahun hidup di hutan seperti ini, menyatu dengan alam. Kalau saya kemarin sempat tanya-tanya sih, dihitung total itu sekitar 15 tahunan kurang lebih dia hidup di hutan. Jadi tepatnya ini di mata air. Dan ini paling puncak ya, paling puncak banget guys, seperti itu ya. Masya Allah, luar biasa, keren banget ya. Pagi-pagi yang sangat cerah. Jadi kita akan nanti ngobrol sama Kang Naep seperti apa. Kita coba tanya-tanya visi misinya Kang Naep seperti apa ketika beliau memilih hidup di hutan seperti ini. Belasan tahun loh, bukan bulan-bulan ya, bukan 1 atau 2 atau 3 bulan. Jadi belasan tahun hidup di hutan seperti ini. Untuk aliran listrik, jadi dia itu bikin sendiri dengan daya kincir. Jadi nggak pernah dimatiin listriknya, kan? Nyala terus. Keren, luar biasa. Nah, ini nampak depannya guys. Nih, keren ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sini nih tepatnya. Oke teman-teman, dan di sebelah saya ini Kang Naep. Jadi kemarin kita nggak sempat munculin Kang Naepnya seperti apa, orangnya, sosoknya seperti apa. Nah, sekarang waktunya ngobrol sama Kang Naep. Kebetulan ini sambil jemur juga. Lagi penampakan. Lagi menampakkan. Kalau kemarin mah ngilang-ngilang gitu guys. Kebetulan ini sambil jemur juga karena pagi-pagi mah emang enaknya jemur ya. Karena ini posisinya setengah tujuh pagi. Ini matahari masih terbitnya dari mana? Tetap tidak berubah dari timur. Iya. Nah, Kang Naep, jadi gimana? takutnya nanti ada yang nanyain, toh kenapa sih Kang Naep itu hidupnya di hutan gitu.
bukan orang lain saja, bahkan saya pribadi pun bertanya, kenapa Kang Naip memilih untuk hidup di hutan, bahkan bukan sebulan 2 bulan gitu kan, ini hitungan belasan tahun gitu kan. Iya. Visi misinya seperti apa Kang Naip itu di hutan, hanya bertani aja, apakah punya misi lain gitu? Saya memilih di hutan itu ngikuti alur Alur angin. Alur apa, mana yang harus dipilih gitu loh. Dengan keadaan seperti ini, apalagi sekarang bencana-bencana dari mulai corona. Nah, saya memilih hidup sederhana dan menutup diri dari luar gitu loh, agar supaya gimana sih caranya benar-benar bisa menyatu dengan alam seperti halnya yang dilakukan para pendulu. Jadi seenggaknya di masa sekarang ini, seenggaknya terbayang dan bisa merasakan, orang pendulu itu dengan keterbatasannya, tidak ada komunikasi, makan lauk pauk yang sederhana kan. Terus teknologi, gak ada listrik. Nah, saya bisa dibilang kan kita itu generasi muda ya. Betul. Generasi muda yang sebetulnya bukan pada zaman sekarang, bukan posisinya. Kenapa kok bertanya, pasti semua orang bertanya kan. Iya. Bahkan diri saya pribadi juga, kok bisa seperti ini alurnya. Jadi ikuti aja. Jadi diri pribadi pun bertanya sama diri sendiri. Sedangkan kan biasa saya di kota, pada umumnya manusia di kota. Iya, betul. Nah, ada sesuatu yang dorongan batin lah. Dorongan batin. Ternyata jadi peka, menyatu dengan alam. Oh begini, saking lamanya Kang Ucil, jadi terasa ada nikmatnya yang enggak bisa didapat di kota gitu loh. Di kota, ya. Udara satu udah jelas dengan kesederhanaan hidup itu sehat. Saya di sini bisa dibilang per tahun itu sakit itu bahkan ada sama sekali tidak sakit. 1 tahun itu loss. Misalkan sakit. Ada, karena menyatu dengan alam yang kita makan, yang kita hirup itu jernih. Betul. Makanya orang pendulu itu usianya tua. Seperti gini, Pepsodent, saya tidak tergantung kepada Pepsodent. Saya kembali ke alam menggunakan Abu Bakar untuk gosok gigi. Tadi antaranya hal-hal sedikit, hal kecil itu yang seulas saya lakukan gitu loh. Seperti misalkan sering menyatu dengan alam itu tidak memakai alas kaki. Ternyata itu terapi zona yang ada kandungan di dalam tanah itu, zat asam tanah itu, zat asam arang namanya, membakar kalori jahat gitu loh di tubuh. Jadi dari makanan yang kita konsumsi di kota itu banyak kimia dan kimia. Makanya orang menjadi otomatis penyakit yang berdatangan yang baru-baru nampaknya ya hadir, kanker apa ke segala macam, keropos tulang, karena itu dari pola gaya hidup. Satu, kesedot dengan energi listrik yang banyak, terus besi yang si Akang bilang ya, kameramen kemarin bilang itu besi juga kan, kendaraan kita, rumah kita serba besi, itu mengurangi kekuatan fisik manusia, keropos tulang dan sebagainya. Tapi sehubung itu saya di sini sambil berkarya, bertani di program perhutani ini. Berarti jadi intinya hidup di hutan itu karena memang bertani ya? Ya bertani. Jadi bertani dengan seadanya, tidak ketergantungan kepada obat-obatan kimia yang produk-produk toko gitulah. Iya. Jadi ini seadanya organik. Jadi ini tanaman semua di sini tuh organik. Yang saya lakukan condong ke organik, tapi yang lain ke sananya mah tidak semua sih. Saya karena keterbatasan itu, gimana caranya agar bisa, karena para pendulu kita itu kan bertani. Bertani. Terus hutan kan, siapa yang mupuk hutan? Tetap kan jadi gede-gede kan. Gitu. Nah, kalau untuk ngomongin masalah tumbuhan, Kang Naip ini memang udah kelihatannya udah cerdik banget ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, Kang Naip hidup di hutan itu totalnya dihitung itu sampai 15 tahunan ya?
belum nyampe sih 15 tapi belasan tahun. Belasan tahun. Belasan tahun. Nah, belasan tahun di hutan itu memang tiba-tiba langsung di tempat di sini atau memang sebelumnya pernah dulu di mana gitu? Saya mengembara berkelana karena keterpurukan pada saat itu, habis modal lah di kota. Ke hutan, inisiatif lah ke hutan. Jadi berpindah-pindah Kang Cil. Sampai ini yang keempat. Oh, ini posisi yang keempat ini. Yang keempat. Tempat yang keempat. Kenapa harus pindah-pindah gitu? Yang ngikuti alur ada, wah harus di sini nih, harus di sini ada sesuatu yang dari awal tidak dapat di kedua. Ya. Di kedua belum lagi nih, di ketiga. Oke. Nah, dan sekarang ini mungkin terakhir di sini nih. Ini untuk yang terakhir. petualangan hutan di sini. Karena dulu aset itu udah dapat dijual seperti kebun kopi, di perjalanan itu dijual lagi. Nah sekarang ini mau dibikin awet ini di sini. Gitu. Ini yang keempat ya. Yang keempat. Dan ini terbilang tempat yang paling nyaman selama yang ketiga yang itu ya, yang sebelumnya. Ini posisi hutan yang paling sempurna dari beberapa tempat yang pernah saya singgahi. Oke. Yang jadi pertanyaan saya lagi nih ya. Hidup di hutan sendiri. Maaf bari ngerokok Nggak ini. apa-apa. Hidup di hutan sendirian. Apakah nggak takut karena sementara kan hidup di hutan hutan belantara lah seperti ini ya. Kan mungkin takut hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Apakah tidak takut gitu? Kita itu, saya manusiawi takut sih ada. Tapi takut itu harus dikalahkan, harus kita yang menang. Jadi tidak takut kan kalau kita yang menang. Takut itu berasal dari diri sendiri. Wah takut apa, aura gaib atau apa. Tapi kita itu seringnya saya menyendiri itu jadi seakan-akan bisa hidup berdampingan dengan mereka. Dengan yang tidak kelihatan itu kan. Karena gaib itu ada tetap waktu tempo hari kan dulu kamu pernah bilang tentang siapa lah. Saya yakini gaib ya ada. Gaib itu ada. Iya. Setuju kalau gaib itu ada. Cuman beda aplikasi dengan kita. Itu mah aplikasinya ya alam gaib. Tapi tetap kita harus harmoni seperti HP, aplikasi yang berbeda-beda tetap di HP itu tidak jadikan error kan, seperti itu. Berdampingan lah ya. Di HP tidak jadikan error. Tinggal kita pandai dan tahu kode membukanya. Bisa. Ya, jadi intinya tahu membukanya berarti kuncinya berarti. Iya, kuncinya. Ada kunci-kuncinya. Ada kunci-kuncinya ya. Iya. Kunci mana di waktu dibuka, waktu ditutup. Nah, sementara itu di belakang kita ini ada danau. Nah, saya tanya kemarin ke Kang Naib, danau ini dibuat sama Kang Naib bukan? Ternyata memang danau ini memang udah ada sejak dulu. Betul? Dulu, iya. Berarti taksiran Kang Naib ini ratusan tahun ya, ini danau udah berdiri ya, udah ada ya? Udah ada, cuman terbengkalai kan, jadi rumput liarnya itu nampak kayak bukan danau. Tempo hari saya awal-awalnya nyangka itu bukan danau. Iya, saya kira itu bukan danau. Sampai kayak rawa gitu loh. Sampai diinjek pun nggak ambles. Hanya goncangan gitulah. Kayak rawa. Di situ barulah. Oh, ini ternyata danau. Saya telusuri infonya dari pendulu. Kan ada warga sebelum ya, pendulu tentang danau ini, tentang gimana mistiknya. Ternyata orang bilang di sini kuat. Kuatnya apa gimana? Mistiknya lebih kuat dari yang lainnya. Nah, ini agak orang tidak berani nih, orang tidak berani. Orang sini nih. Tapi saya kan bukan nantang atau gimana nguntup lah, tidak. Tapi gimana caranya biar harmonis itu? Saling menghargai. Saling menghargai. Mereka tahu kita, tahu saya gitu loh. Kang Naib juga tahu mereka. Ada tahu. Cuman ini masalahnya, kalau secara instan dibuktikan ini tergantung keyakinan juga pribadi kan masing-masing. Saya tujuan ke sini bukan untuk pembuktian sih sebetulnya, cuma nanyain danau ini kan udah lama nih. Iya. Terus tadi Kang Naib bilang orang sini pun
warga sini yang bertani di sini nggak Tidak berani. sanggup. Nah, Kang Naib sementara dengan hidup sendiri di sini tanpa ada yang menemani tapi berani gitu kan. Nah, tadi kan Kang Naib udah jawab nih. Intinya kita saling menghargai lah ya. Sebetulnya kita pun berdampingan gitu kan. Iya, berdampingan dengan aplikasi yang berbeda. Mereka aplikasinya alam gaib. Kalau kita manusia. Tapi kita reaksinya itu, interaksinya itu peka kan, peka rasa gimana gitu. Wah, ini auranya kuat. Nah, tergantung lagi kepada dasar kebatinan manusia itu yang berbeda-beda. Awas jangan salah Kang Cil. Manusia dilahirkan ada dasar kebatinan yang berbeda-beda. Kebatinan bisa diasah atau dibiarkan, tapi yang lebih tinggi kuat dari lahirnya, bawaan dari ilahi itu akan membawa sisi positif untuk orang tersebut. Diasah bisa lebih bagus lagi. Tidak pun nanti akan peka di sini nih auranya nih. Nah, padahal itu benar ada padahal mah. Dari rasa aja itu tandanya dekat. Gitu. Oke, teman-teman, ternyata kalau kita ulas, wah, ini cukup panjang sekali karena ini ceritanya menarik sekali ya. Menariknya belasan tahun hidup di hutan. Visi misinya memang tadi udah dijelasin sama Kang Naib. Jadi pengen hirup udara segar di alam gitu kan, dan dengan hidup sederhana di alam ya. Dengan seadanya, makan pun mungkin makan gimana nih untuk makan menu makan nih? Menu makan itu ya kalau mepedan itu banyak dilakukan ya seadanya, dengan keyakinan dulu itu pendulu juga daun-daunan, akar-akaran atau buah, bunga-bungaan seperti gitulah. Si Akang kameramen tahu kan ada bunga pisang kole seperti itu kan, bisa dimakan. Iya. Kalau orang pendulu itu jadi dikarenakan keterbatasan itu ngasal kan, ngasal coba iseng makan ini. Ternyata oleh teknologi sekarang itu pantesan bisa hewan atau makhluk binatang bisa hidup. Ternyata mengandung kandungan vitamin yang luar biasa. Setelah teknologi sekarang dibuka seperti ini, bunga pisang itu mengandung kalium tinggi. Perbandingannya kalium itu ada di kentang gitu. Jadi penggantinya ada. Yang kuasa menciptakan dimanapun udah ada protein hewani, nabati gitu loh. Nah seperti itu. Karbohidrat misalkan ada di umbi-umbian, akar-akaran. Nah begitu pula. Wah, ternyata memang udah cerdas banget ya. Jadi tidak sembarangan hidup di hutan ini Kang Naib ini. Cerdik banget, otaknya cerdas banget. Jadi bukan orang sembarangan kayak. Oke teman-teman, jadi ya kalau kita panjangin, kalau untuk ngobrol nanti kita lanjutin lagi. Intinya di sini saya sangat enak banget udaranya, merasa pagi-pagi seperti ini. Dan alhamdulillah sekarang bisa ngobrol langsung sama Kang Naib dan bisa sedikit ulas terkait danau tersebut. Ternyata memang bukan buatan manusia ya. Jadi memang udah ada. Sementara sekarang istilahnya kalau bahasa Sundanya itu dimumule ya. Iya. Dibagusin gitu, dirawat ya. Pembenahan. Jadi kelihatan ditata rapi lah intinya ya. Bahkan nanti juga kalau misalkan ada rezekinya nanti ditanamin ikan. Iya. Tapi tadi saya lihat ada ikan itu, ada 3 kalau nggak salah. Waktu tahapan penataan saya coba ngetes beberapa kilo ikan dengan 3 jenis ikan, lele, ikan mas, dan nila. Ternyata waktu itu kan kotor, airnya belum kuat. Mati semua? Tidak semua sih, sisa seperempat dari yang saya tanam. Saya kira itu ikannya ikan alam. Ternyata memang udah ditanam ya? Ditanam. Oke, seperti itu. Nah, ada dogi juga ternyata di bawah sana. Tapi kedengeran ke sini. Oke, teman-teman, seperti itu ya perjalanan saya hari ini. Nanti next kita ketemu lagi, insya Allah silaturahmi ini jangan sampai terputus. Pinjem dulu 100. Ya, seperti itu ya. Nanti kita lanjut lagi.
sobat kalian, intinya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan nanti juga kita ada program juga sama Kang Naib. Seperti apa programnya? Tunggu aja pokoknya. Pokoknya programnya akan seru lah intinya ya. Iya, boleh kemana-mana tapi tunggu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.